Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Secara khusus saya akan baca ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman-Nya berkata demikian. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masih kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percayain. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalimat ini kita hanya jumpai seringkali dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi di sini tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini yang dikatakan oleh Yesus menjawab permintaan dari orang tua, dari anak yang kemasukan roh jahat yang akhirnya membuat dia bisu. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu berarti bahwa menunjukkan bahwa betapa pentingnya percaya itu, betapa pentingnya iman itu dalam hidup kita. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya bahwa bagi orang yang beriman, bagi orang yang memiliki kepercayaan, dia bisa buat apa saja, lakukan apa saja, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lalu kalau iman itu penting, berarti apa pentingnya iman itu dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Dalam konteks ayat ini saya melihat 3 hal penting dari iman. Yang pertama, iman itu menarik kuasa Allah bekerja. Tanpa iman tidak mungkin kuasa Allah bisa bekerja. Hal ini jelas dalam ayat 18, 19. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Mereka tidak dapat ketika orang tua dari orang yang kerasukan roh jahat membawanya ke murid-murid, tetapi murid-murid tidak bisa mengusir roh jahat itu. Makanya kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Dari sini saya melihat bahwa kenapa iman itu penting, karena iman itu yang menarik kuasa Allah bisa bekerja. Yesus memberitahu kenapa mereka tidak bisa mengusir roh jahat itu, karena kamu tidak percaya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ketidakpercayaan itu yang membuat kuasa Allah tidak bisa bekerja. Karena itu memiliki iman, memiliki kepercayaan itu sesuatu yang sangat penting. Karena itu yang akan menarik kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Makanya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang kedua, kalau tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, berarti percaya, iman itu penting. Apa pentingnya iman yang kedua? Dalam ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di sini saya melihat pentingnya iman, karena iman itu membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Iman itu mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah pentingnya iman.
Kalau kita tidak punya iman, maka yang mustahil tetap menjadi mustahil. Tetapi kalau kita punya iman, itu bisa membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak bisa menjadi bisa, dan yang tidak perlu menjadi perlu. Jadi iman itu bisa mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah pentingnya iman. Dan itu kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk terus menjalani hidup ini dengan iman, untuk terus mengupgrade iman kita. Karena iman itu bisa membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang ketiga, pentingnya iman. Ayat 28 dan 29, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Artinya apa? Kenapa iman itu penting? Karena iman membuat doa kita berkuasa. Tidak punya iman, maka doa kita tidak punya kuasa. Jadi kenapa iman itu penting? Karena iman membuat doa kita berkuasa. Iman membuat doa kita bisa mendatangkan mujizat. Iman membuat doa kita bisa mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah pentingnya iman dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu mari kita terus belajar dalam hidup kita sebagai umat. Karena firman-Nya berkata iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi mendengar firman, membaca firman, belajar firman, mengerti firman, itu sesuatu yang sangat penting untuk mengupgrade iman kita. Sehingga iman kita terus maju, iman kita terus berkembang, iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan itulah yang membuat tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu berarti bahwa orang percaya, orang beriman, memiliki kepercayaan ataupun iman sesuatu yang sangat penting. Karena iman itu menarik kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Karena iman itu membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan iman itu yang membuat doa kami berkuasa. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.